Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang luar biasa. Temanya adalah, benarkah nyari yang halal itu susah? Masya Allah. Kita lanjut ya. Kita panggil dulu guru kita Ustadz Syam nih buat naik ke atas panggung nih. Guru Ustadz Syam. Iya siap. Ustadz Syam, aku mau nanya dong. Bener gak sih Ustadz Syam, kalau misalnya rezeki yang halal, rezeki yang barokah itu juga bisa datang dari bantuan orang-orang lain gitu, orang terdekat kita. Nah, gimana sih caranya kita itu bisa tahu bahwa rezeki yang kita dapat itu juga adalah bantuan dari orang lain atau atas doa orang lain? Nah, ini mohon penjelasannya guru. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Benarkah rezeki itu bisa datang dari orang lain atau atas bantuan orang lain? Ibu, uang jajan ibu dari siapa? Rezeki ibu dari siapa? Allah. Tapi uang jajan dari? Nah, rezeki dari siapa? Tapi uang belanja bulanan dari? Suami. Rezekinya dari siapa? Tapi gajinya dari? Dari mana? Dari pemerintah dan negara, gitu ya. Berarti semua ada campur tangan manusia. Itulah kenapa Nabi mengingatkan, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Karena meskipun rezeki itu Allah yang ngatur, tapi biasanya melalui campur tangan manusia. Bukan Allah langsung kepada ibu, tapi melalui tangannya suami yang baik. Yang kedua pertanyaannya, bisa nggak kira-kira rezeki itu disebabkan karena doa orang lain? Bisa. Makanya tadi Ibu Susi, mana Bu Susi? Bukan Bu Susi, siapa lagi yang bertanya? Ibu Sri. Ibu Sri Mujiati bilang, ya Allah tambahkan rezekiku. Diprotes, jangan cuma diri sendiri saja, tapi tambahkan orang lain dalam doa rezeki kami. Nah, ya Allah tambahkan rezeki kami dan anak-anak kami. Gitu. Jadi ada doa orang tua untuk anaknya, ada doa anak untuk orang tuanya, doa guru untuk muridnya. Tapi ibu di sini insya Allah jangan lupa akhiratnya anak-anak juga. Doain ya Ustadz Syam, mudah-mudahan kita semua nih suksesnya bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah Ustadz Syam, terima kasih penjelasannya luar biasa. Bu, masih semangat nggak Bu? Nah, biar tambah semangat Bu, kita panggilkan Ustadz kita yang paling ganteng di sini. Siapa Bu? Mau nanya dong Ustadz. Ini kan tadi aku habis scroll Instagram. Ada yang DM ke aku melalui sosial media. Coba, mana? Enggak, tapi ini pribadi mau nitip. Jadi gitu. gini Ustadz katanya, ada tuh kalau misalnya aku contoh ya nyuruh anak susah. Kalau misalnya ayo sholat, gak mau gitu. Ayo sholat, gak mau, malah lebih galak gitu ya. Nah, ini apakah benar gak sih kalau misalnya kita ngajak pasangan ibadah susah, nyuruh anak ibadah susah, apakah benar itu tanda-tandanya mungkin ada rezeki yang haram yang masuk ke dalam kantong kita? Nah itu jadi takut. Mohon penjelasannya ya guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa menggurui, hanya mengingatkan kepada semua orang tua, jangan coba periksa kuku semua dulu. Periksa kuku. Ayo. Ibu yang kukunya panjang berpotensi melahirkan anak nakal. Iya, berpotensi anaknya nggak soleh. Kenapa Ustadz? Karena memasukkan makanan kuman dalam perut anaknya. Makanya jangan pernah kukunya panjang Bu. Ustadz, sekarang ngaduk tuh kan pakai plastik. Iya. Betul nggak? Saya mau tanya secara real ya, jangan bohong. Angkat tangan yang pakai plastik kalau ngaduk. Maaf ya, Abi. Kalau Abi mah steril orangnya. Kalau ini mah bor-bor pakai plastik. Jamaah, jangan marah ya. Jangan pernah memasukkan makanan yang haram dalam keluarga kita. Potensi anak nakal itu bisa jadi karena ada makanan masuk ke dalam darah hingga jadi daging. Ingat,
Makanan yang haram masuk ke dalam tubuh, doa 40 hari tidak diijabah. Tidak diijabah. Makanya yang baik-baik aja kita harus saring. Gimana saringnya? Makanya anak lahir di akikah. Kenapa di akikah? Menghilangkan sifat kebinatangan. Dan tiap tahun kita kurban, menghilangkan sifat kebinatangan. Jadi kalau suaminya ibu nakal, akikah. Jangan sampai belum di akikah. Hati-hati ya. Kebahagiaan hilang. Doa tidak diijabah. Melahirkan anak yang tidak soleh. Ketika ada makanan masuk ke dalam tubuh anak. Makanya hati-hati. Jadi kita memang benar-benar harus hati-hati banget ya ngomongnya soal rezeki. Ustadz Maulana, terima kasih penjelasannya. Masya Allah, Bu, boleh tepuk tangan dulu dong buat guru kita Ustadz Maulana. Masya Allah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Bu, ada yang mau bertanya nggak Bu sama guru-guru kita? Waduh, masih banyak nih. Coba angkat tangannya sekali lagi Bu, yang tinggi Bu. Masya Allah, banyak banget yang mau bertanya. Ya udah deh Bu, kalau gitu sekarang kita langsung aja masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah. Sekali lagi ya Bu ya, angkat tangannya yang mau bertanya. Wah, Masya Allah, itu yang paling tinggi tuh. Ibu yang pakai kerudung biru Bu. Silakan Bu, boleh maju ke depan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rifani Sapraknistia dari Jagakarsa. Jagakarsa, baik. Ya. Izin bertanya untuk Habib. Saya kan suka main game gitu ya, suka main game. Gamenya apa? Saya banyak. Saya CODM banyak pokoknya. Nah, saya kan suka main game terus dapat receh-recehan. Nah, ternyata saya baru tahu kalau misalkan rezekinya itu ternyata haram Ustadz, Habib. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara mensucikannya? Karena saya kan takut gitu ya, takut nanti di akhirat nanti dipertanyakan gitu. Apakah benar dengan berzakat dapat mensucikannya? Kurang lebih seperti itu Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang bertanya karena rezeki itu kita harus memikirkan pintunya bukan hanya pintu keluar. Pintu masuk juga harus kita pikirkan. Artinya rezeki bukan hanya yang kita pikirkan keluarnya. Masuknya itu yang lebih penting kita pikirkan. Supaya keluarnya juga bagus. Banyak yang mengatakan kalau dalam ilmu fikih itu ada banyak yang sedikit bukan salah, sedikit keliru. Katanya kalau uang haram bisa dibersihkan dengan zakat dan sedekah. Ini tidak benar. Contoh Ibu, contoh. Ibu punya baju kotor. Punya baju? Ibu cuci dengan air seni, tambah kotor atau bersih? Tambah kotor. Yang kotor, makanya dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad, Nabi mengatakan tidak sah sholat tanpa bersuci, juga tidak diterima sedekah dari ghulul. Apa itu ghulul? Sedekah dari sesuatu yang haram atau barang yang haram. Jadi nggak boleh kita bersedekah dengan sesuatu yang memang hasilnya dosa. Maka hasil dosa ini ada dua Ibu. Ada hasil dosa pertama, hasil haram dari mendolimi, dari nipu, dari mencuri. Maka dalam madhab Imam Syafi'i, kalau kita mau tobat lantas bagaimana? Lantas uangnya harus, oh susah, nggak ada kalimat susah. Makannya enak kok kembaliin nggak mau. Betul? Betul? Harus apa? Harus dikembalikan sama yang punya. Habis ngerampok, kembaliin. Ganti hasil rampoknya. Nggak bisa cicil 1.000 sehari. Paham Mbak? Ya mau berapa tahun terserah.
Terus kalau dia mati nggak lunas bagaimana? Nah ini baru mengharapkan ridho kasih sayang Allah. Kenapa? Di situ dia punya keinginan untuk membayar hutang tersebut. Ada hasil yang haram ridho sama ridho. Judi misalnya. Terus apalagi riba kan bergaulan dengan riba itu kan dia senang yang senang. Nah bagaimana hukumnya? Maka uang ini pun tidak bisa disucikan dengan kita sedekah. Tapi boleh kalau memang kita bertaubat, pertama betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, uang haram ini bisa tidak dipergunakan, boleh untuk fasilitas umum. Buat masjid boleh ya, Bib ya? Nggak boleh Nggak dong. boleh. Buat yang maaf, yang kotor-kotor. Contoh, Contohnya? buat pembangunan WC umum. Oh, baik. Boleh. Buat jalan umum. Boleh. Bukan buat jalan pribadi. Baik, Masya Allah. Habib, terima kasih ya penjelasannya, Masya Allah. Coba Bu, angkat tangan yang tinggi Bu yang mau nanya. Masya Allah, dari tadi aku nunjuk yang jauh-jauh, sekarang yang dekat dulu deh Bu. Boleh Bu naik ke depan Bu, sini Bu. Masya Allah. Kayaknya ini istri jenderal. Iya kelihatan ya. Kalau Ustadz bisa tahu. Kelihatan dari brosnya. Silakan Ibu, boleh Bu kenalan dulu siapa namanya, dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Bu, lihat sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, Ya. bisa ya saya bertanya? Boleh Ibu. Ini pertanyaannya kepada Ustazah Bunda Uti. Bunda Tuti, Masya Allah. Bunda boleh berdiri Baik, Bunda. siap. Mohon izin, silakan. Ya. Apa benar ini ya, mau bertanya ya Ustazah, Bunda, silakan. apa benar kalau istri bekerja itu harus dapat ridho dari suami? Terus kalau misalnya suaminya itu nggak ngizinin Ustazah, Ya. itu bagaimana ya Ustazah? Apakah itu dibenarkan atau tidak gitu? Baik, terima Baik, kasih. Masya Allah, Ibu. Terima kasih. Boleh duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan yang luar biasa bagus sekali. Di akhir zaman sekarang ini, antara laki-laki dan perempuan sekarang itu kita sudah tahu dan bukan rahasia umum. Ada yang bekerja, ada yang di rumah. Bunda mau tanya, sebelum kita menikah, kita itu kalau mencari ridho Allah, kita belum menikah. Di siapa kita bisa dapat? Di siapa? Nah, setelah kita menikah, ridho kita yang dicari, ridho Allah dari siapa? Oke, bagus. Sekali lagi, kalau kita sudah menikah, kita mencari ridho Allah, dari ridhonya siapa? Suami. Sekarang pertanyaannya, kalau Bunda punya suami, kebetulan secara syar'i dia uzur, sakitlah, atau misalkan punten stroke, atau tidak berdaya sama sekali. Di dalam rumah tangga terjadi kekurangan. Bagaimana kita sebagai istri, boleh atau tidak kita mencari nafkah dengan adanya keadaan suami yang sama sekali tidak berdaya atau udzur syar'i, boleh atau tidak? Boleh. Nah, pertanyaan kedua, kalau kita sebagai istri tidak diizinkan oleh suami, kira-kira kita bekerja atau jangan? Coba angkat tangan di sini yang bekerja. Bunda bekerja? Siapa lagi yang bekerja? Yang jadi guru ada, yang dagang ada. Kalau kita ingin berkah, kemudian kita usahanya ingin betul-betul dapat ridho dari Allah, ketika kita bekerja harus atas izin suami. Kenapa? Karena ketika kita sudah menikah, izin suami itu sudah mutlak harus kita dapatkan. Karena kalau suami ridho, Allah juga ridho, betul? Kalau misalkan kita keadaan memang pas-pasan, masih mending tadi kata Bunda, pas pengen mobil ada mobilnya. Pas anak pengen sekolah ada uangnya. Nah ini kalau pas-pasan memang betul-betul hanya pas untuk makan hari ini, besok tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sebagai istri melihat suami juga tidak berdaya, tetap berdiam diri? Mencari nafkah atau berkewajiban memberi nafkah adalah suami tugas dan kewajibannya. Tetapi jikalau memang di dalam rumah tangga Allah berikan ujian kepada kita serba pas-pasan banget. Bukan pas-pasan seperti yang tadi serba ada maksudnya ya. Maka disitulah seorang istri bangkit.
bantu suami. Anak-anak butuh untuk sekolah. Kalau kita berdiam diri, suami juga tidak berdaya, maka bagaimana melanjutkan ke depan hidup? Disitulah sebagai istri kita harus betul-betul berusaha. Baik, jadi yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Suami. Kalau istri membantu suami dalam bekerja, boleh atau tidak? Asal syaratnya ada izin suami. Dan kalau syaratnya suami memang sakit atas uzur syar'i. Gimana kami Waduh. lihat? Iya, jadi itulah bagusnya mungkin ya saling komunikasi, saling Nah. mengerti, Masya Iya. Allah. Penting banget karena kan zaman sekarang nauzubillah min zalik ya banyak sedikit-sedikit minta cerai gitu ya. Aduh sedih banget dengernya. Iya, Masya Allah. Ya, Tapi Bib, ya. Bibdat, Iya, kita Bib. ini kan lagi di Transmart. Iya nih. bener banget, Iya, Transmart iya, Cilandak Bib, Masya Allah. Ini tempat perbelanjaan. Nah, Habib dengar di sini juga ada tempat hiburannya. Waduh, seru Itu dong. dia, makanya tadi saya merenung itu Bunda. Saya bilang kalau syuting di Transmart selalu kita naik roller coaster itu, jet coaster. Sudah minggu lalu yang santai-santai aja lah, yang pelan-pelan ada nggak? Oh, yang Kok Bunda nggak lihat Ustadz Maulana ya? Astagfirullahaladzim. Iya, tuh Ustaz Maulana kayak gitu, kalau nggak dipegangin hilang, cepet banget Biasa. ngilangnya. Dia Ya Allah. bergurunya jauh. Kemana? Ya udah deh kalau gitu, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.